Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita masih dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, sekarang ayat yang ke-64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa tawallaitum mim ba'di zalika falawla fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Summa tawallaitum, kemudian mereka, orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, berpaling. A'radtum, atau menyalahi ikrar. Mim ba'di zalik, dari setelah itu, setelah mereka mengucapkan ikrar. Al-misaki anit ta'at, ikrar untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, ikrar untuk taat mengikuti kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa. Falaula, seandainya atau maka sekiranya, bukan fadlullahi, karena anugerah Allah Subhanahu wa taala, alaikum, kepada kalian, wa rahmatuhu, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, lakum, kepada kalian, bitaubati, yaitu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kalian, au ta'khiril azab, atau mengakhirkan azab untuk kalian, lakuntum minal khasirin, sesungguhnya kalian benar-benar orang-orang bagian dari orang-orang yang merugi, ai al-halikin, atau orang-orang yang celaka. Ayat ini kelanjutan dari ayat sebelumnya, ayat yang ke-63, yang mana di sana Allah Subhanahu wa taala mengambil janji, mengambil ikrar kepada kaum Bani Israel untuk mau mengikuti apa yang dibawa, yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam, untuk beramal dengan kitab Taurat, untuk beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattaqun, menjauhkan diri dengan beramal dengan Taurat, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti Nabi Musa, dia akan menjadi orang-orang yang bertakwa, terpelihara an-nara aul ma'asi, dari api neraka dan dari perbuatan maksiat atau dosa. Karena memang di dalam kitab-kitab Al-Quran, di dalam kitab-kitab, juga kitab-kitab sebelum Al-Quran, baik itu Jabur, Taurat maupun Injil, semuanya berisi tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aturan hidup manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Kalau menyimpang dari itu, berarti mereka tidak akan mendapatkan keselamatan. Tentunya kitab-kitab yang masih orisinil, kitab-kitab yang asli, yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul Allah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk kitab Taurat. Summa tawallaitum min ba'di zalika falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Akan tetapi setelah mereka diambil janjinya, berikrar mau mengikuti Taurat, mereka malah berpaling, tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Untuk taat
pada Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kitab Taurat. Ini sama dengan umat Islam tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalikal kitab ay hadzal kitab, yakni Al-Qur'an, sebagai hudan, petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi itu Al-Qur'an kagak disentuh pisan. Itu Al-Qur'an kagak dibaca sama sekali, kagak dipahami sama sekali. Maka tidak mungkin Al-Quran itu bisa dijadikan pedoman di dalam kehidupannya. Saya sering sampaikan perumpamaan bahwa kalau kita membeli suatu barang, misalkan beli HP ya, atau beli motor baru, di sana di samping punya barangnya, dapat barangnya, juga dapat panduan cara menggunakannya, manual booknya. Ini motornya, ini bukunya, kan ya, ada dua ya. Ada yang buku untuk servisnya, ada yang buku untuk menggunakan, cara menggunakan kendaraan itu, pengoperasian, manual book. Kalau kita mau awet, mau bener, mau kejaga tuh barang, maka kita harus ngikutin panduan yang dibuat sama pabrik atau sama orang yang bikinnya. Tapi kalau kita nggak pakai itu, kita pakai cara sendiri semau kita, maka nggak bakal awet tuh barang, ya. Dan itu sering terjadi dulu. Kalau sekarang mah udah pada pinter kalau soal barang ya. Bapak kalau ada radio dulu ya, atau sekarang TV, radio udah jarang. Ada radio rusak, gambarnya rada-rada nggak jelas. Kira-kira diapain tuh? Dibawa ke tukang servis, dibongkar, apa digebruk-gebruk TV? Hah? Kita kan dikepruk-kepruk kan? Padahal makin dikepruk makin rusak gitu. Tapi itu sering diulang. Nah, di panduannya nggak dijelasin dan emang nggak boleh. Kalau gambarnya rada-rada kurang jelas, dipukul TV-nya, nggak ada kayak gitu. Tapi dilakukan kayak gitu ya makin rusak. Sekarang ada manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pedoman hidup kita, aturan hidup kita, tuntunan hidup kita, yaitu Al-Qur'an untuk kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala kita tidak beramal, tidak bermuamalah, tidak melaksanakan nilai-nilai di dalam agama kita yang termuat di dalam Al-Qur'an, maka dia tidak akan mendapatkan keselamatan fid din wad dunya wal akhirah. Bagaimana kita bisa mengikutinya? Pertama yang harus dilakukan adalah dengan membacanya. Karena Al-Quran ini satu-satunya bacaan yang membacanya saja bisa mendapatkan pahala. Al-muta'abbadu bitilawati. Bahkan bukan hanya satu surat, bukan hanya satu ayat, bukan hanya satu kalimat, satu huruf itu menjadi satu kebaikan dan dikalikan menjadi 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa orang yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka akan Allah berikan kepada mereka falahu ajruhu, ya, Allah berikan pahala satu kebaikan untuk mereka bi asri amsalihah, dan dari satu kebaikan itu dikalikan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif harfun wal lam harfun, la aqulu alif lam mim harfun, walakin aqulu alif harfun, lam harfun, wa mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dari alif lam mim saja sudah 3 huruf, 3 kebaikan, jadi 30 kebaikan dikali 10. Apalagi membaca satu surat, apalagi membaca satu juz, apalagi membaca 30 juz. Sudah berapa huruf yang ada dalam Al-Quran yang sudah kita baca? Apakah cukup hanya untuk dibaca saja tanpa dipahami? Hah?
Tidak hanya berhenti sampai di situ. Maka di samping kita tilawah, kita tadarus, kita juga mentadaburi makna isi Al-Quran. Ini maknanya apa? Artinya apa? Setelah kita memahami makna Al-Quran itu, baru kita amalkan di dalam kehidupan kita. Kalau ada larangan-larangan, kita jauhi. Kalau ada perintah-perintah, kita laksanakan. Ini orang-orang Bani Israel yang dulu telah diberikan kepada mereka melalui Rasul Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa, diberikan kepada mereka kitab Taurat sebagai tuntunan hidup mereka, dan mereka sudah berikrar berjanji untuk mengikuti kitab Taurat, tapi mereka malah mengingkari janjinya. Falaula fadlullahi alaikum, seandainya saja bukan karena anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menerima tobat dan mengakhirkan azab siksa, lakuntum minal khasirin, mereka akan termasuk dari orang-orang yang celaka, orang-orang yang merugi. Begitu juga sama bagi kita umat Islam, tatkala kita tidak berpedoman kepada kitab suci kita, kepada Al-Quran di dalam beragama, maka tinggal tunggu saja kehancurannya, kesesatannya. Syarat seseorang berbicara masalah agama bid dalil, yaitu lewat dalil. Apa dalilnya? Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad para ulama. Itu sumber hukum Islam. Kalau ada orang berbicara agama, pinter bicaranya, pinter ngomongnya, tapi kagak menyampaikan dalil, nggak bawa Al-Quran, hadisnya juga nggak dibaca, pendapat ulamanya juga nggak dibaca, cuman pinter ngomong doang, itu pakai akal dia, pakai kepiawaian lisan dia, berargumen. Maka orang yang berbicara masalah agama biro'ihi, hanya dengan akalnya, au bima lam ya'lam, sesuatu yang dia tidak ketahui, maka pal yatabawa maq'adahu minan nar, siap-siaplah dia menjadi penghuni api neraka. Ini banyak yang seperti ini, ya. Pinter ngomong, pinter bicara, Al-Quran kagak ngerti, kagak dipelajari, hadis juga kagak dipelajari, cuman modal sorban, ya, modal gamis yang panjang, punya anak buah, jadilah kiai, jadilah ustaz. Kerjaannya cuma ngobatin orang sakit pakai atas nama agama, pakai keris yang bisa nyala. Makan kemarin sempat ribut ya, ada itu tahu tuh ya, sempat ramai itu, viral, pesulap yang suka pakai baju merah membongkar kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh oknum, dukun tapi berbalut agama, dukun tapi mengatasnamakan kiai atau ustadz, ya. Makanya kalau kita ngaji, kalau kita belajar agama ke seorang guru, ke seorang kiai, ke seorang ustadz, patokannya itu kiai ustadz benar apa tidak, baik yang langsung seperti ini kita tawajuh bertemu dengan kiai, dengan ustadz, dengan guru, atau lewat YouTube. Sekarang kan banyak ya belajar tuh, bisa lewat TV, lewat radio, lewat YouTube. Cari guru, ustadz atau pemateri yang saat dia menyampaikan tausiahnya, menyampaikan ceramahnya, ilmunya itu yang disertai dengan dalilnya, Al-Qur'annya atau hadisnya atau perkataan ulama. Tapi kalau hanya sekedar cuap-cuap ngomong doang, itu lebih baik kita hindarin. Khawatir yang dia sampaikan itu tidak bersandar kepada dalil yang benar, baik Al-Quran, Al-Hadis maupun pendapat ulama, hanya dengan akal dia. Dan itu banyak seperti itu. Makanya ada omongan, ini orang awam tapi mungkin sudah dianggap tokoh jadi menyebar kemana-mana. Yang namanya agama mah sama.
Ya, tujuannya intinya menyembah Tuhan. Sama seperti kita jalan mau ke Jakarta dari Kelapa Nunggal sini, bisa naik ojek, bisa naik angkot, bisa naik bus, bisa naik helikopter. Nah, tujuannya sama ke Jakarta juga. Itulah agama, mau agama ini, agama itu, agama ono, tujuannya mau menyembah Tuhan. Dia kagak pakai dalil tuh ngomong. Di ayatnya kagak ada. Ya, di hadisnya kagak ada, malah bertentangan dengan keyakinan kita umat Islam. Tapi hal yang itu berkembang banyak seperti itu. Padahal pemikiran seperti itu adalah pemikiran liberal. Dan orang nggak sadar itu. Banyak juga orang yang pokoknya kalau orang mau sukses mah hidup sehari-hari, terutama dalam dunia kerja atau politik atau pendidikan, nggak usah bawa-bawa agama. Kalau negara mau maju, jangan bawa-bawa agama. Nah, dan itu mereka berbicara agama nggak pakai dalil tuh. Tanpa sadar dia sudah terjerumus ke pemikiran sekuler. Dan itu banyak, ya banyak. Saya pernah mendengar ada seorang tokoh, saya langsung ngedengar nih ya, tapi nggak saya sebutin orangnya. Cukup terkenal lah di daerah Bogor. Kalau jadi orang itu jangan terlalu lurus, harus rada-rada bengkok. Biasanya yang lurus itu mati duluan, tuh ustadz mati duluan. Ya, tetangga saya baik, rajin sholat, sering ke masjid, mati duluan. Tapi yang preman suka mabok, tapi ikut sholat juga, ya. Kadang main cewek juga, tapi suka ngaji juga. Dia malah panjang umur, rezekinya banyak. Ya. Sama kayak pohon bambu yang diambil duluan, yang dicari duluan, yang bengkok apa yang lurus? Yang lurus. Kalau yang bengkok mah belakangan susah ngambilnya. Itu tokoh ngomong gitu, itu ya. Jadi jangan terlalu benar jadi orang mah. Itu salah besar. Dia berbicara itu, ya, karangan dia, akal dia, permainan kata-kata dia. Tapi kalau diikutin, didengar sama orang yang awam, diikutin, itu bahaya luar biasa. Walaupun dia menyampaikannya pakai baju koko, pakai sorban, ya pakai sarung, itu nggak usah didengerin. Intinya kalau kita mau belajar, mau berguru ke seorang kiai, ulama, ustadz, tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, cari mereka yang menyampaikan agama bid-dalil, dengan dalilnya. Ad-dinu bid-dalil, karena agama itu dengan dalil. Apalagi Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Lalu atas karunia Allah, atas kasih sayang Allah, hukuman kepada dia itu ditangguhkan, diakhirkan. Bahkan kalau mereka mau bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobat mereka. Walaqad, dan sungguh, lamnya di sini lamul qasam, sungguh demi, alim tumul lazina tadau, alim tumu ay arabtum, sungguh demi apa yang kalian ketahui atau kalian tahu, kalian kenal, allazina, orang-orang yang iktadau, melampaui batas, tazawazu hadda, melewati batas-batas atau peraturan-peraturan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hal agama, minkum, dari kalian, fis sabti, pada hari Sabtu. Jadi bagi Bani Israel diperintahkan untuk melakukan ibadah, ya, bagi mereka hari Sabtu itu hari istimewa yang diperintahkan untuk beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel. Tetapi mereka melampaui batas. Mengapa? Bisoidis samaki, mereka malah menangkap ikan atau mancing ikan, ya, ngambil ikan. Ya, ngusep lah, kita sholat Jumat malah ngusep, itu sholat. Ya.
Wa qad nahainahum, padahal itu sungguh telah dilarang bagi mereka, ya, anhu yang demikian itu. Wahum ahlul ailah, mereka adalah masyarakat ailah. Apa yang terjadi? Faqulna lahum, kami berfirman atau berkata lahum kepada mereka, orang-orang Bani Israel yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah pada hari Sabtu, tapi mereka malah mancing ikan, ngambil ikan. Kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera yang hina. Ya, khasiin pakai hamzah. Kalau khasiin pakai ain itu jadinya khusyuk. Ya, makanya dalam Al-Qur'an baca beda makhraj maknanya sudah berubah. Ya, qiradatan khasiin, kera yang hina. Kalau qiradatan khasiin, kera yang khusyuk, salah, ya. Makanya bacaan-bacaan itu diperbaiki nih, ya, panjang pendeknya. Sama seperti kalau kita tahlilan, ya. Kan kadang kalau tahlilan itu saking cepatnya nggak tahu nguber waktu apa nguber berkah tuh, ya. Jadi yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin. Misalkan Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rata-rata dipendekin. Yang benar dipanjangi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu yang benar. Ada ya-nya di situ. Maha suci Allah, segala puji baginya, dan maha suci Allah yang maha agung, azim, agung. Tapi kalau azim nggak ada ya-nya, itu jadinya tulang, ya. Maha suci Allah dan maha terpuji baginya, dan maha suci Allah yang maha yang tulang, gitu, nggak cocok. Sama seperti salawat. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasalim itu pendek, nggak ada ya-nya. Tapi kebanyakan wasalim ada ya-nya, itu salah juga. Yang benar wasalim. Jadi makhrajnya harus benar, ya, tempat keluarnya suara, panjang pendeknya juga benar. Alim dengan alim itu beda. Kalau alim pakai ain mengetahui, tapi kalau alim pakai alif itu pedih. Dijadikan Bani Israel yang ingkar, yang tidak taat pada Allah suruh beribadah hari Sabtu, mereka malah mengambil ikan, mereka dilaknat, diazab dengan dijadikan kera yang hina. Ai mubadina fakanuha, mereka menjadi kera yang terpencil, terkucilkan. Wahalaku, dan mereka mati ba'da salasati ayam, setelah 3 hari dikutuk atau diazab oleh Allah menjadi kera. Ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan menjadi kera itu sifat-sifatnya seperti kera, serakah, ya, tidak mau ibadah, nggak ada kera yang sholat, ya, serakah dan terlalu cinta kepada dunia, nggak tahu mana yang benar, nggak tahu mana yang menguntungkan buat dia, dan tidak tahu mana yang bisa menyelamatkan dia. Ini kalau Bapak lihat kera bawa uang 10 juta segepok, sama bawa makanan, misalkan buah pisang, dikasihin ke kera, kira-kira yang diambil pisang apa uang 10 juta? Pisang. Kenapa? Dia nggak ngerti mana yang menyelamatkan buat dia, mana yang menguntungkan buat dia. Disuruh beribadah, dia malah usaha, ya. Disuruh sholat, dia malah nggak mau sholat. Padahal ibadahnya dia, diperintahkannya dia untuk taat kepada Allah itu untuk keselamatan dia.
Jadi sifat-sifatnya seperti kera. Tapi jumhur ulama bahwa mereka yang beribadah di hari Sabtu dari Bani Israel itu benar-benar dirubah wujudnya, fisiknya dari manusia menjadi seekor kera. Ini jangan pula ada dongeng kalau gitu kera-kera yang sekarang itu kera-kera yang dulunya dari manusia. Mun kiru film Sun Gokong bener atuh. Hanoman bener atuh. Allahu alam kita nggak tahu itu, tapi dalam Islam nggak ada. Nah, kera yang dari manusia dari Bani Israel ini itu dihukum menjadi kera dan hidup hanya selama tiga hari. Setelah itu mati semua. Jadi nggak beranak dulu, ya nggak ada. Jadi mati selama 3 hari mereka hidupnya. Inilah hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bani Israel. Di dalam ayat yang lain, sebagian juga bukan hanya menjadi kera, tapi menjadi babi. Wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abadat taghut. Dan dijadikan mereka menjadi kera serta menjadi babi. Ya, baik dari ada dua, ada yang sifatnya maupun cara fisiknya. Ini kita bayangkan bagaimana umat-umat terdahulu sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala secara kontan setelah melakukan perbuatan dosa. Ada yang dihukum mati semuanya. Waktu kaum Bani Israel ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan." Fa akhajatkumus sa'iqah. Wahai Musa, kami enggak bakal beriman kepada Tuhan kamu sebelum kami bisa melihat Allah Subhanahu wa taala jahratan, secara nyata, secara jelas. Fa akhajatkumus sa'iqah. Mereka disambar petir semuanya, mati semuanya. Sebanyak 70.000 orang. Kan geger kan kalau kita mah ada orang mati 70.000 orang, luar biasa. Ya. Di kita mah ada yang di mana tuh Cibubur, itu rame banget. Ya. Satu orang mati aja polisi sama polisi disaring tembak, ya. Sampai sekarang gak selesai itu kasusnya. Ya, CCTV-nya rusak lah, sekarang ketemu lah, udah macam-macam ya. Ini yang mati 70.000 orang. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Setelah mati dihidupkan lagi. Terus dikirim taun, penyakit taun, penyakit menular. Lebih hebat, lebih dahsyat dari COVID-19. Pernah terkena ditimpa hujan kodok, itu Bani Israel. Hujan darah, itu Bani Israel. Tapi orangnya memang bahasa orang mah ngeyel. Ya. Gimana tuh kalau bahasa orang Jawa? Akel mah? Angel tuh hese di bejaan mau hese angel. Ya. Angel, susah. Tapi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kecuali ada dosa-dosa yang memang 3 dosa yang kalau dia berbuat dosa itu disegerakan azabnya di dunia. Kullu dzunubin yuakhirullahu minha masa ila yaumil qiyamah. Semua dosa-dosa itu ditangguhkan, diakhirkan nanti pada hari kiamat siksanya atau azabnya. Ilal bago, kecuali 3. Yang pertama, orang yang zalim. Ya, orang yang zalim itu azabnya disegerakan di dunia. Baik zalim kepada seseorang atau zalim kepada masyarakat atau kelompok, apalagi zalim kepada rakyat. Uang rakyat ya dikorupsi. Uang rakyat dipakai bukan untuk kepentingan rakyat. Atau dia zalim menaikkan harga barang, misalkan dia pemimpin, misalkan bukan di kita ya, misalkan di India gitu ya. Cabai mahal banget. Bensin mahal banget misalkan ya, bukan di kita. Tanpa memikirkan kesengsaraan rakyat, ibu-ibu mau nyambel aja beli 5.000 sekali nyambel. Wah, luar biasa beratnya. Sekali lagi bukan di kita ya. Di kita mah enggak, insya Allah ya. Zalim itu apalagi
ya, yang dilakukan itu tanpa pertimbangan, tanpa memikirkan bagaimana nasib rakyatnya. Justru malah uang rakyat yang dikorupsi, yang diambil. Atau zolim kepada seseorang, baik zolim kepada seseorang atau zolim kepada masyarakat, pada kelompok yang dosanya jauh lebih besar, maka akan Allah berikan hukumannya kontan di dunia. Wa uququl walidain, kemudian durhaka kepada orang tua. Auqati at-tarrahmi, dan orang yang memutuskan tali silaturahim. Henteu akur jeung tetangga, ribut sama tetangga. Bahkan saking kagak akurnya, saking ributnya, saking memutuskan tali silaturahimnya, jalannya pun bila perlu ditutup, dipagar, ditembok, biar tetangganya mau masuk rumahnya itu harus mepet-mepet gitu ya. Kan ada tuh di Bekasi. Ya, sampai seperti luar biasa. Yuj'ilu li sahibiha fid dunya qablal maut, maka teguran Allah, azab Allah akan Allah berikan kepada mereka yang melakukan itu qablal maut, sebelum mereka menemui kematian. Yang lainnya semuanya itu diazab nanti di yaumil akhir kalau punya dosa. Ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada ya di dalam agama kita, dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, dengan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, sekali kita melakukan dosa di luar yang tiga tadi, langsung diajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali kagak salat subuh, langsung tumbuh bisul di jidatnya. Zuhur kagak salat lagi, tumbuh bisul lagi. Ya, 5 kali kagak salat satu hari, berarti enggak salat, berarti bisulnya ada 5 nih di jidat. Ada gak kayak gitu? Enggak ada. Kalau ada kayak gitu, manusia pasti udah sholat terus kan? Agak ada. Kenapa? Itulah bentuk kasih sayang Allah dan kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan permohonan Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk keselamatan, kebahagiaan makhluknya, pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang lain dijelaskan, sa'altu Rabbi salasan. Aku memohon 3 permintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Fa'atani isnataini wa ma'ani wahidatan. Dan diberikan kepadaku 2, dikabulkan, sedangkan yang satunya itu tidak diberikan. Jadi jangan kaget ya kalau kita berdoa enggak dikabul doa kita. Ya. Nabi saja, Nabi dan Rasul Allah yang manusia paling mulia, paling baik seluruh alam jagat ini, enggak ada yang lebih mulia dari Rasulullah SAW. Doanya ada yang enggak diterima ternyata. Ya. Apa yang pertama? Sa'altu Rabbi an la yuhlika ummati bisana, agar tidak membinasakan umatku dengan kekurangan pangan yang menyeluruh. Fa'ataniha, lalu aku diberikan atau dikabulkan dari doaku itu. Wa sa'altuhu an la yuhlika ummati bil gharaqi, dan tidak diazab umatku dengan tenggelam seperti umatnya Nabi Nuh. Ya, fa'ataniha, dan aku pun dikabulkan doaku itu. Wa sa'altu an la yaj'ala ba'sahum bainahum famana aniha, dan aku meminta agar tidak diajab karena permasalahan dengan sesama mereka, memutuskan tali silaturahim tadi. Famana aniha, tapi yang ketiga ini ditolak. Kalau ada seorang muslim menyakiti muslim yang lain, apalagi sampai menzolimi, sampai memutuskan hubungan keluarga tali silaturahim, maka akan diazab celaka dalam kehidupannya dunia dan akhirat. Maka sepatal apapun permasalahan kita dengan saudara kita, apalagi masih satu keluarga, masih satu darah, gara-gara perebut warisan kita ribut, kagak akur, apalagi sampai berantem, sampai bacok-bacokan, itu jangan sampai terjadi seperti itu.
Kenapa? Karena Allah akan mengazab mereka bukan hanya di akhirat, tapi Allah berikan azabnya juga di dunia. Faja'alnaha, dan kami jadikan itu ayatilkal uqubata, ya, hukuman kepada Bani Israel, ya, dulu dijadikannya dijadikannya keras saat mereka mengambil ikan, disuruh ibadah ngambil ikan. Malah di dalam riwayat yang lain pas ngambil ikannya itu sebenarnya enggak hari Sabtu, tapi di hari Jumat. Ibadahnya hari Sabtu. Hari Jumat tuh mereka nyiapin buat nangkap ikan. Kalau bahasa kita mah neger, tau gak neger? Jaring. Bukan ya jaring lah, jaring atau neger ya. Nanti diambilnya hari Minggu. Ya, hari Minggu atau hari Sabtunya. Tetap aja katanya itu salah. Ya. Kenapa yang demikian itu diceritakan di sini? Hukuman seperti itu, ya, nakalan itu sebagai cegahan atau peringatan, ibrotan maniatan, sebagai cermin perbandingan, min irtikabi misli ma amilu, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Disuruh sholat Jumat malah main gaple, ya, main kerambol teu anggeus-anggeus, lagi sholat ngomongkeun batur teu anggeus-anggeus. Udah aja nih, bentar lagi nunggu qomat, ngantuk banget ini apalagi subuh. Udah qomat, nanti dah kalau udah waladorin baru kita berangkat. Ayo aja seperti itu. Udah waladorin baru 1 rakaat, nanti kalau udah 2 rakaat baru kita jalan. Ternyata sampai selesai salam kagak jalan-jalan tuh, ya. Apalagi melakukan perbuatan maksiat atau melakukan dosa. Itu diberikan gambaran atau pelajaran agar tidak melakukan itu. Lima baina yadaiha, baik di masa itu, wa ma khalfahu, atau di masa setelah itu. Aili ummami allati fi zamaniha wa ba'daha, baik untuk umat di zaman itu atau umat di zaman kita sekarang, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat, orang-orang yang takut, orang-orang yang tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Wa khussu bizikri li'annahum almuntafi'una biha bihilafi ghairihi, bisa mengambil mereka manfaat kepada apa yang tadi disampaikan, diceritakan dalam Al-Qur'an tentang kaum Bani Israel yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi, wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah, dan ingatlah tatkala Nabi Musa berkata kepada kaumnya, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya'murukum, memerintahkan kepada kalian, antazbahu baqarah, untuk menyembelih seekor sapi betina. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Nanti kita bahas ayat berikutnya di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita akhiri kajian kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis, kalau ada jemaah yang mau bertanya atau mau disampaikan berkaitan materi yang kita bahas atau di luar materi yang kita bahas di pagi ini, dipersilahkan. Nggak ada apa ya? Cukup paham semua ya? Bisa paham, bisa ngantuk banget pengen balik. Subhanallah. Paham. Buat mancing. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat untuk kita, membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan kita, Allah jauhkan kita dari berbagai macam bala, musibah, bencana, penyakit,
baik penyakit yang nampak maupun tidak yang nampak, yang zahir maupun yang batin. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rezeki yang melimpah dan barokah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solihah, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah yang akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.